Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani, perkuliahan entrepreneur. Kali ini kita akan membahas mengenai bimbingan yang kedua terkait bisnis model Canvas. Pertama untuk mahasiswa kelas saya di Universitas Bina Sarana Informatika. Bimbingan kedua ini kita akan fokus mengenai format penulisan proposal business plan. Jadi dalam nilai UAS ini akan dihitung berdasarkan presentasi kalian dari business plan. Jadi kalian menyiapkan dua. Yang pertama adalah proposal bisnis, yang kedua adalah template untuk PowerPoint untuk presentasi kalian satu kelompok ya. Nah, ini formatnya. Jadi nanti kalian buat bisnis plan kalian di kertas A4, kemudian marginnya untuk kiri 3, atas kanan bawah itu 2,5 cm, kemudian jenis tulisannya Times New Roman ukuran 12, spasi 1,5, jumlah halaman tidak terbatas, kemudian dibuat tolong sekreatif mungkin dengan visual yang menarik, kemudian diupload dalam bentuk PDF ya. Nanti kalian juga harus siapkan yang tadi saya bilang, presentasi PowerPoint. Nanti akan saya bahas selanjutnya ya. Sekarang kita bahas tentang business plan proposal business plan kalian. Nanti terdiri dari cover. Cover itu dibuat semenarik mungkin. Nanti ada logo, nama bisnis, sama alamat kontak. Ini ya. Ini ada nama bisnis, logo, kemudian alamat kontak. Ini kalian buat di Word dulu, nanti kemudian di PDF-kan. Di mana logonya dibentuk dengan desain grafis, kemudian namanya harus jelas, simple, menarik, mudah diingat, mudah dihafal. Kemudian alamat kontak maksudnya alamat email mungkin atau browsing yang kalian buat. Kemudian di bab 1 itu nanti kalian harus buat overview background. Terdiri dari business background, visi dan misi, kemudian ada deskripsi produk, kemudian ada struktur organisasi di bab 1 ini ya. Business background itu latar belakang mengapa kalian ingin mendirikan bisnis ini, kemudian mengapa ide bisnis ini bisa muncul, tolong dijabarkan di sini. Kemudian visi dan misi. Sudah tahu ya, visi itu adalah cita-cita, kemudian misi itu langkah yang untuk mencapai visi tersebut dapat dilaksanakan. Ya, kedua bikin visi misi, kemudian yang ketiga deskripsi produk. Deskripsi singkat tentang produk yang kalian ingin pasarkan. Meyakinkan mungkin sih calon investor bisnis kalian tersebut. Kemudian bentuk struktur organisasi sehingga si calon investor bisa melihat tingkat kemampuan dalam melakukan bisnis kalian. Ya, satu kelompok kalian cuma 3 sampai 5 orang, tapi ini dianggap seperti struktur yang benar-benar mapan seperti di organisasi ya. Nanti misalkan ada direktur, kemudian ada manajer pemasaran, manajer produk, terus manajer keuangan gitu ya. Sekreatif kalian bisa googling gimana struktur organisasi biasanya ya. Kemudian nanti di bab kedua kalian bikin bisnis model Canvas BMC yang tugas kemarin saya sudah minta kalian buat untuk menyicil buat seperti ini bisnis model Canvas di mana satu kertas bisa mendeskripsikan bisnis kalian. Saya ulangi kembali ya. Ini ada
Ada 10 langkah. Langkah pertama kan bisnis customer segment. Customer segment yaitu target customer yang jadikan target untuk bisnis kalian. Customer segment harus dapat didefinisikan dengan jelas. Misalkan kalian menarget konsumen single atau multi-site market. Multi-site market itu misalnya dari Facebook yang memiliki model bisnis untuk melayani dua pihak seperti advisor dan user. Terus multi-site market umumnya memiliki segmen yang terdiri dari setiap kategorinya. Ini ya, masih customer segment, langkah pertama. Kemudian ini customer karakteristik. Nanti setelah memetakan dimensi segmen, maka selanjutnya adalah mendefinisikan karakter segmen dari masing-masing dimensi tadi. Contohnya apabila kita memiliki segmen user, maka user yang dikarakteristik seperti apa? Terus beberapa pertimbangan untuk karakter misalnya usia, gender, passion, habit, hobi, terus tingkat penghasilan, tingkat pendidikan. Maksudnya target yang ingin kalian capai, siapa yang akan membeli gitu ya. Kemudian customer problem atau needs atau masalah kebutuhan dan konsumen. Apa masalah yang dirasakan konsumen yang telah ada petakan, kemudian apa pain yang ingin mereka sembuhkan, apa target yang sedang ingin mereka kejar, terus apa kebutuhan yang mereka perlukan untuk mencapai impian-impian mereka. Secara sederhananya, di konsumen tuh mau apa sih? Jadi kalian sudah harus memetakan untuk nanti di bisnis kalian, konsumen butuh apa, kalian bisa menjawab dengan produk kalian gitu ya. Kemudian ada value proposition. Di sini yang kemarin saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ketika kalian sudah memetakan customer segment yang jelas, maka kita akan memilih mana masalah atau kebutuhan dari pelanggan tersebut kita penuhi. Kemudian buat produk ya value proposition yang harus mempertimbangkan apa keunikan dan keunggulan solusi yang kita tawarkan dibandingkan solusi-solusi yang lainnya. Produk kalian tuh lebih unggul dari produk yang lain tuh kenapa gitu, keunikannya apa gitu. Misalnya contohnya dari si business plan signaturegames.com. Dia punya membentuk value proposition yang menyediakan serius game untuk pembelajaran konsep-konsep kompleks di bidang teknik atau engineering, khususnya teknik industri. Kan dapat mengurangi pain. Nah, ini jawaban dari dia membuat produk ini karena untuk mengurangi pain, berbagai institusi pendidikan Indonesia dapat mengajarkan konsep sulit kepada peserta didiknya, biar bisa lebih mudah mengajar games tadi, serius game tadi. Kemudian ada keunikannya, beberapa game dikembangkan seperti operation management seperti operation management game, terus ada PMG, terus ada SSMG gitu, dan seterusnya ya. Pokoknya di sini tuh kenapa? Jadi kan tadi ada kebutuhan, kemudian ini dijawab dengan adanya produk kalian. Kemudian kalian harus bisa memastikan bahwa adanya koneksi antara value proposition dengan customer segment. Misalkan nanti customer segmentnya industri pendidikan, maka value-nya kalian harus membuatnya serious game dengan white label institusi, maksudnya di pendidikan. Kemudian kalau misalkan kalian mau sasarannya itu adalah perusahaan atau corporation, nanti value proposition-nya pelatihan bagaimana untuk mendesain serious game sendiri dengan untuk yang lebih terampil ekspor gitu.
Jadi ini ada tujuan customernya, ini produknya bisa menjawab ya. Beda kalau misalkan di pendidikan, maka produknya itu lebih ke pendidikan. Kalau misalkan untuk perusahaan, ini produknya untuk yang user-user yang sudah expert atau berpengalaman gitu. Kemudian langkah ketiga itu ada channel. Channel dalam BMC adalah entitas yang digunakan oleh organisasi bisnis untuk membuat value proposition yang sudah dibuat itu sampai ke konsumen. Biasanya hanya menggunakan framework AIDA atau Attention, Interest, Desire, sama Action sebagai tahap awal, ditambah bagaimana proses pengiriman barang atau jasa tersebut ke konsumen. Misalnya membuat iklan, kemudian membuat Facebook Ads atau Google Ads. Kemudian kalau misalkan dari tadi yang bisnis tadi yang Signifier Games itu membuat media website, brosur, dan buku yang dijual di retail seperti di Amazon.com untuk bisa menyampaikan value, nilai dari kenapa produk tersebut layak pada konsumen ya. Tadi dari sini customer segment, kemudian tahap 2 kalian buat produknya apa yang bisa menjawab kebutuhan dari pelanggan atau customer, kemudian produk tersebut biar sampai ke customer gimana caranya biar mereka tahu ada produk tersebut dengan iklan, Facebook Ad atau brosur website. Nah, di sini nanti kalian jabarkan ya di channel. Kemudian langkah keempat adalah customer relationship, yaitu di sini bagaimana kita berinteraksi kepada konsumen setelah terjadi transaksi untuk memastikan konsumen puas dengan value yang kita tawarkan sepanjang hingga akhir life cycle-nya, sampai akhir produk tersebut sampai di customer tersebut. Misalnya kalau contoh perusahaan penerbangan, setelah kita menggunakan jasa penerbangan, umumnya dia akan nawarin email penawaran memberikan membership ya. Kalau di Garuda ada membership. Ada banyak benefit nanti kalau kita kemudahan saat kita mau terbang lagi ya. Nanti di sini tolong jelaskan caranya bisnis kalian tersebut menjalin hubungan dengan konsumen yang sudah membeli ya. Siapa tahu nanti mereka akan loyal untuk membeli kembali atau mungkin memberikan suggest ke teman-teman mereka si customer untuk membeli produk kita atau menggunakan produk kita ya. Kemudian angka kelima ada revenue stream. Revenue stream itu adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang berasal dari value proposition yang ditawarkan. Hal penting yaitu harus terjadi koneksi yang clear antara revenue stream yang dihasilkan oleh value proposition dan customer segment mana yang membayar untuk hal tersebut. Tadi kita contohnya di bisnis tadi Signifier Games itu dimana revenue streamnya berasal dari penjualan paket game dan buku untuk akademik dan yang membayar adalah institusi pendidikan. Ya tadi kan customer segmentnya institusi pendidikan. Kita tadi menghasilkan buku juga. Revenue-nya dari yang mereka membeli buku di si universitasnya, pihak akademiknya, institusi pendidikan yang beli. Jadi inilah yang kalian harus tulis nanti bisa dari reseller atau dropship atau kalian punya mitra yang seperti Framtest. Di sini dituliskan ya rencana bisnis kalian. Kemudian ini skemanya ya. Nanti ini outputnya adalah nilai proposition yang ditawarkan dengan customer segment sebagai pihak yang bersedia membayar. Apa yang dapat didapat ya? Training, dapat buku mereka, kemudian dapat game gitu.
Ini hasil yang customer dapatkan. Kemudian langkah keenam, key activities, yaitu menciptakan value proposition yang lebih baik dan kompetitif. Tentunya ada beragam kunci aktivitas yang dapat menghasilkan value. Bisa dari aktivitas pokok apabila hilang atau tidak ada, maka value proposition kompetitif tidak akan dapat direalisasikan. Sebagai contoh, misalkan tadi perusahaan game tersebut mengajukan value proposition seperti Serious Games yang berkualitas dikembangkan oleh expert di Universitas Indonesia. Nah, key-nya mereka adalah diperlukan adanya game design dan develop. Yang lebih jelas tadi gambaran di bawah ini. Nih, mereka nanti harus aktivitas si perusahaan tersebut harus membuat book writing, kemudian harus buat modul, kemudian harus ada pemasaran agar mereka ngerti, kemudian harus ada mungkin visualisasi sebagian dari pemasaran itu ya, buat di YouTube bagaimana cara game tersebut itu menarik gitu. Terus ada training kemungkinan untuk si expert atau calon mahasiswa lebih memudahkan dengan membuat training. Kemudian langkah ketujuh, kita buat key research. Itu maksudnya sumber daya strategi yang dibutuhkan untuk menunjang key activities tadi agar bisa berjalan lancar untuk menghasilkan value proposition sesuai dengan yang diharapkan. Yang diharapkan menjadi lebih kompetitif dibandingkan pesaing kita ya. Di sini outputnya adalah daftar sumber daya utama yang dibutuhkan untuk menunjang activities. Ini kalau untuk si tadi bisnis Nevir Camp itu tadi harus adanya sumber daya bertalenta, itu para expert di bidang serious game. Kemudian mungkin ada pihak keuangan atau pemasaran. Kalau tanpa mereka juga sulit untuk, sudah bagus perusahaannya tapi kalau tidak ada manage keuangan yang baik, kemudian tetap ada pemasaran yang baik, bagaimana calon customer tahu bahwa ada games tersebut ya. Kemudian langkah ke-8 yaitu key partnership, yaitu organisasi bisnis harus ada, nggak bisa jalan sendiri ya, harus ada vendor. Daftar rekanan kunci di luar organisasi yang dapat mendongkrak performa key activities sehingga dapat menghasilkan value proposition yang lebih kompetitif. Misalnya dia mempunyai vendor untuk percetakan, pembuatan buku gitu ya. Kemudian tempat-tempat atau vendor terkait link-link untuk mahasiswa, kemudian course-course yang lain itu bisa sebagai vendor ya untuk si Signifir Game tadi. Kemudian langkah ke-9, bikin cost konstruktif, struktur biaya. Daftar biaya yang dikeluarkan oleh organisasi bisnis dalam rangka menciptakan tadi value proposition tersebut. Biayanya itu harus berdasarkan apakah biaya yang dikeluarkan dalam rangka menciptakan value, kemudian mana jenis biaya yang lebih banyak, fixed cost atau variable cost. Fixed cost itu tadi biaya tetap, kalau variable cost biaya yang tergantung di produksi. Misalkan kalau kalian membuat makanan itu ada variable cost, kalau kalian buat banyak maka biayanya akan semakin banyak. Kalau fixed cost itu biaya tetap, mau banyak atau sedikitnya produksi dia harus biaya tetap. Misalnya kayak biaya sewa itu kan tetap ya. Kemudian jika jenis di skala menjadi lebih besar, apakah peningkatan
atau linear, eksponensial, atau tetap. Maksudnya, kalau kalian berencana bisnis kalian go expand, kemungkinan biayanya itu akan menjadi seperti apa? Bisa mengikuti biaya yang kalian buat ini, atau nanti ada kemungkinan biayanya berubah sesuai dengan skema bisnisnya semakin besar. Kemudian penempatan struktur biaya diperlukan dengan hati-hati karena sangat penting apabila organisasi bisnis ingin dibuat dalam skala yang lebih besar dari sebelumnya ya. Ini lengkap dari contoh tadi Signifier Games tadi ya. Nerbit buku, ini untuk key partnernya, kemudian aktivitas di perusahaan tersebut harus buat modul, harus buat book writing, kemudian key research-nya, dia harus ada orang-orang berprofesional di bidang game, kemudian ini nilai produk yang ingin mereka tawarkan. Kalau institusi mereka membuat serius game dengan wide label industri, tapi kalau untuk perusahaan mereka membuat desain untuk yang sudah ekspor. Kemudian ini untuk bisa memasarkan ke customer segment mereka buat brosur, retail dan sebagainya. Kemudian untuk customer relationship, menjalin hubungan untuk mereka yang sudah membeli atau menggunakan produk mereka dengan free biaya pelatihan, kemudian ada komunikasi untuk praktis, kemudian ada revenue stream, bisa produk paket buku plus game plus nanti ada training ke rumah. Kalau ini struktur biayanya bisa bayar gaji karyawan atau mungkin bayar training, untuk biaya marketing juga ada. Nah, langkah 10 dari kalian sudah membuat ini semua. Nanti setelah ini buat di sini atau di bawah di lembar selanjutnya analisis dan validasi model bisnis. Kalian harus ada hipotesis ya. Ini perlu diuji apakah memang benar model bisnis yang direncanakan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Terus kalian dapat bisa bertanya langsung ke konsumen yang ditargetkan. Gimana rasanya produk kami, ataupun ada saran atau kritikan gitu ya. Lebih langsung tanya ke konsumen kalian. Ini masih terkait dengan analisis dan validasi model bisnis kalian. Nih, setelah tadi ada analisis dan validasi, kemudian timbullah saran institusi pendidikan swasta juga ditambahkan, jangan cuma pendidikan negeri. Kemudian tadi kan perusahaan ditambahin dengan bisa masuk ke pemerintah customernya. Kemudian produk yang ingin kalian tawarkan bisa nambah jasa pembuatan serious game yang custom. Bagus ya. Dengan tadi kita bertanya langsung ke konsumen ataupun pihak ekstern tim bisnis kita, timbullah daftar evaluasi yang bisa kita kembangkan kembali. Bertanya dalam diri kalian masing-masing, sudah validkah model bisnis yang kalian buat tersebut? Jadi, tadi saya ulangi lagi, bisnis model Canvas adalah sebuah tools yang sangat menarik untuk Anda coba dalam rangka menguji model bisnis Anda. Dengan model bisnis yang sudah teruji, barulah kemudian Anda mencoba membuat bisnis plan yang lebih detail sambil kemudian pitching kepada investor untuk meningkatkan skala bisnis Anda menjadi lebih besar. Sambil nanti kalian harus pas presentasi harus meyakinkan bahwa layak loh untuk kalian berinvestasi di bisnis saya ini gitu ya.
Nih, di proposal bisnis kalian, setelah itu, ini jabarannya ya. Di bab 3 kalian membuat financial plan, di mana nanti terdiri dari business preparation budget, kemudian ada business exclusion budget, kemudian ada break even point, kemudian ada profit revenue sharing. Nanti pelan-pelan ya kita buat nanti business preparation budget. Ini hanya saran, kalau kalian mau buat yang lebih detail ataupun yang lebih menarik boleh ya. Ini hanya standarnya seperti ini. Membuat nanti item yang ditampilkan tadi yang saya sebutkan, fixed cost dan variable cost dari bisnis kalian. Fixed cost itu biaya tetap seperti sewa tempat, kemudian beli peralatan, renovasi tempat, desain tempat, visual, dan sebagainya ya. Kalau variable cost ini belanja bahan baku, kemudian ada upah karyawan, kemudian marketing cost itu tergantung dengan produk yang kalian pasarkan bisa ya, ini masuk dari variable cost. Kemudian nanti kalian yang keduanya bikin business exclusion budget, yaitu biaya untuk proses pembuatan bisnis soft launching atau grand opening. Biayanya berapa? Kalian estimasi ya. Kemudian yang ketiga ada break even point, yaitu titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Nanti kalian buat break even point di mana menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau titik kembali modal, tidak untung dan tidak rugi. Contohnya, tujuannya adalah mendesain spesifikasi produk, kemudian menentukan harga jual per satuan, menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian, kemudian tujuannya memaksimal jumlah produksi, kemudian merencanakan laba yang diinginkan. Asumsi break even point itu biaya dapat dihitung, yaitu hanya dua biaya yang dapat digunakan, fixed cost dan variable cost. Kemudian nanti kalian harus ada harga jual, digunakan satu harga jual atau harga barang atau harga produksi hanya satu, kemudian tidak ada perubahan harga jual selama periode analisis. Ini rumusnya kalau kalian membuat BEP tadi ya. Nanti di sini kalian tulis variable cost-nya dibagi ini harga jual price dikurang mohon maaf, ini fixed cost dibagi harga jual dikurang variable cost per unit. Ini untuk menilai berapa unit kalian harus jual. Berapa unit. Kalau yang ini dalam unit, kalau ini dalam rupiah. Ini fixed cost dibagi 1 per variable cost dibagi jumlah penjualan. Volume penjualan. Oke. Jadi kalau kalian mau tentukan harga, kalian cari dulu variable fixed cost-nya berapa, kemudian variable cost-nya berapa. Ini nilainya unitnya mau jadi berapa banyaknya unit. Kalau kalian nggak ngerti nanti bisa tanya saya via Japri ya. Ibu, saya punya fixed cost-nya segini, variable cost-nya segini. Kemudian kalau saya jual price-nya sekian, benar nggak Bu hasilnya? Untuk unitnya harus terjual sekian gitu ya. Nanti bisa tanyakan saya.
bimbingan kalian seterusnya. Contoh. Kalian ada usaha bidang perkakas gergaji. Kapasitas produksi kalian 100.000 unit. Harga jualnya 5.000 per unit. Ini price-nya. Batas produk kalian, tapi ini price per unit ya. Kemudian total untuk fixed cost-nya 150.000, total variable cost-nya 250.000. Nah, titik impasnya gimana? Nih. Tadi rumus dalam unit fixed cost dibagi price, harga per unit, dikurang variable per unit. Nah, kalian bisa nentukan gini. Pertama tadi kan total, dari soal tadi kan total. Total fixed segini, total variable cost-nya segini. Tapi ini dari total 100.000 unit produksi. Maka untuk fixed cost per unit dan variable cost per unit dibagi masing-masing 100.000. Maka fixed cost per unitnya itu Rp1.500. Kalau variable cost-nya itu Rp2.500. Untuk menentukan BEP per unit tadi fixed cost-nya total ya, bukan per unit. Fixed cost total dibagi dengan harga per unit dikurang dengan variable cost per unit. Temunya adalah 60.000. Jadi, ini artinya adalah kalian buat 100.000 unit. Tapi di mana titik kalian tidak akan mengalami untung atau rugi, kalian harus jual produk kalian itu di titik 60.000 unit. Oke, paham ya? Nah, kalau dalam rupiah, sebenarnya bisa langsung. Kalau dalam rupiah, tadi ini 60.000 unit, harga jualnya per unit 5.000. Nah, maka kalian harus menjual sebanyak 60.000 dikali 5.000, 300 juta ya. 300 juta. Tapi kalau kalian mau pakai rumus juga bisa. Ini fixed cost total ya, fixed cost total 150 juta dibagi dengan 1 dikurang pembagian antara variable cost total dibagi dengan harga jual total. Tadi kan produksinya 100, maka harga jualnya 5.000, maka totalnya adalah total penjualan 500.000. 250 dibagi 500, hasilnya adalah 300 juta. Untuk berapa rupiah yang harus kalian dapatkan untuk tidak mendapatkan di mana titik kalian tidak rugi atau tidak laba. Ya, paham ya sampai sini ya? Nanti tuliskan di sini BEP-nya berapa ya. Kemudian ada profit and value sharing. Ini akan memberikan informasi kepada calon investor tentang mekanisme investasi yang akan mereka lakukan. Bisa mengajukan berbagai cara, jenis persetujuan, namun pada akhirnya tergantung pada kesepakatan kalian. Misalkan keuntungan-keuntungan apa saja yang akan calon investor dapatkan jika berinvestasi di bisnis kalian, disebarkan. Kemudian, tapi ini hanya negosiasi ya. Kalian akan tawarkan, tapi nanti bisa saja di pertemuan selanjutnya si investor ada persetujuan atau perjanjian lain yang kalian harus tanda tangani berdua, kesepakatan dari bisnis kalian ini, saya mau dapat segini dong gitu. Bisa saja ya. Ini hanya penawaran. Tapi kalau mereka menawar dan kalian setuju, ya bisa ada persetujuan lainnya. Kemudian di bab 4 nanti ada penutup. Penutupnya bisa dari
produk kalian dijelaskan, kemudian simpelnya kenapa si investor harus berinvestasi di perusahaan kalian gitu ya. Sudah. Nah, di sini tadi kan sudah buat proposal bisnis, kemudian nanti kalian juga harus siapkan presentasi dalam PowerPoint, di mana di dalam PowerPoint tersebut ada menjelaskan masalahnya, solusi, kemudian target pasar, kemudian ada ukuran pasar yang kalian ingin capai, kemudian ada produk kalian, mengapa kalian layak untuk customer beli, kemudian revenue stream, aliran pendapatan yang mungkin akan kalian dapatkan dengan bisnis kalian, kemudian marketing strategi, kemudian ada kompetitor siapa saja, kemudian tim inti yang untuk bisa mencapai visi dan misi sama-sama untuk bisnis kalian tersebut, kemudian mungkin ada advisor atau perusahaan lain memberikan saran nasihat pada bisnis kalian ini, kemudian pencapaian yang harus yang kalian ingin capai dari bisnis kalian, kemudian ada milestone, itu impian yang ingin dicapai dengan bekerja keras semaksimal mungkin fase-fase ke depannya. Misalnya kalian ingin perusahaan bisnis kalian dikenal seluruh Indonesia ya, kenapa tidak gitu. Ini tadi jabarannya sudah. Gitu sih untuk bimbingan untuk pembuatan proposal bisnis kalian, di mana nanti ada 2 perbandingan nilai ya. Untuk format bisnisnya 60%, dari presentasi 40%. Saya harap pas presentasi semua anggota di kelompok tersebut menjabarkan, tidak hanya ketuanya saja. Seluruh tim harus tahu ide bisnisnya dari awal sampai akhir, meskipun dia misalkan tidak tahu cara membuat katalog atau brosur, tapi dia harus tahu ide bisnisnya kenapa bisa muncul, kenapa layak untuk diusahakan. Nah, nanti selain saya ada namanya penilaian dari juri UBSI, itu nilai dari mereka 15% ya. Saya ingatkan kembali, nilai nanti ini diambil sebagai nilai untuk UAS ya, jadi tidak ada UAS. Dan dari perkuliahan saya, ada kuis, silakan dibuat sebagai latihan. Mungkin kuis ini akan keluar di materi UTS, karena UTS kalian ada ujian tertulis ya. Nah, kita jawab ya. Cita-cita yang ingin dicapai jangka panjang itu adalah cita-cita itu visi. Kemudian deskripsi singkat tentang produk bisnis diperlukan untuk memberikan penjelasan singkat kepada calon investor itu dengan BMC, Business Model Canvas. Kemudian salah satu tujuan menghitung BFP kecuali mengetahui fixed cost bisa mendesain produk kurang tepat ya. Jadi jawabannya adalah B, kecuali ya. Kemudian biaya yang secara total berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan itu adalah variable cost.
Kemudian dalam BMC ada satu blok yang mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan seseorang pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Itu adalah key activities. Tadi ini ada ini ya. Demikian untuk perkuliahan saya hari ini. Semoga semua paham. Formatnya akan saya upload di aplikasi ya untuk mahasiswa saya. Kemudian kalau ada yang kurang paham dan ingin bimbingan bisa WhatsApp saya langsung. Bu, seperti ini tidak untuk proposal saya sudah baik atau belum? Saya bisa memberi sarannya. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Semoga semua paham. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.